Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'ah dengan nomor induk mahasiswa 24 10 80 40 002 dari program studi akuntansi syariah kelas B. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep matriks. Jadi sebelumnya, sebelum masuk di pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari matriks. Jadi matriks adalah kumpulan angka ataupun bilangan yang disusun dalam baris ataupun kolom. Nah, dalam konteks matematika, ekonomi, dan bisnis, matriks ini bisa kita gunakan untuk menganalisis data dan juga untuk membuat keputusan yang lebih strategis. Nah, lalu di sini terdapat unsur-unsur matriks, yang dimana pada unsur-unsur matriks secara umum itu dilambangkan dengan kolom A, I, J dengan keterangan I itu sebagai menunjukkan baris, sedangkan J menunjukkan sebagai kolom. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom itu dinamakan matriks berorde M dikali N. Jadi apabila matriks itu terdiri dari baris dan juga kolom, itu dinamakan matriks yang berorde M dikali N. Nah, selain dari matriks, di sini juga terdapat vektor. Jadi pengertian dari vektor secara umum adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris dan juga satu kolom. Jadi apabila terdapat suatu matriks yang dimana matriks itu memiliki hanya satu baris dan juga satu kolom, nah itu dinamakan vektor. Sedangkan dalam konteks matematika dan ekonomi bisnis, vektor ini digunakan untuk menggambarkan suatu variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, ataupun indeks harga konsumen dalam periode tertentu. Nah, lalu di sini terdapat operasi matriks dan vektor. Yang pertama, kita akan membahas operasi matriks dan vektor ini pada penjumlahan dan pengurangan karena memiliki rumusnya yang sama. Syaratnya yaitu yang pertama, dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan apabila memiliki orde yang sama. Jadi apabila ada matriks yang memiliki orde sama, kita bisa menjumlahkannya ataupun menguranginya. Lalu syarat yang kedua, jumlah atau selisih dua matriks, anggap saja matriks pertama itu A, AIJ, dan B yaitu BIJ, adalah matriks baru C, CIJ yang berorde sama, yang unsur-unsurnya merupakan penjumlahan atau selisih unsur-unsur A dan B. Jadi pada matriks baru C itu merupakan penjumlahan ataupun selisih dari unsur-unsur A dan juga unsur-unsur B. Nah, lalu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, syaratnya rumusnya yaitu yang pertama ada A ditambah ataupun dikurangi B sama dengan C. Jadi C itu sebagai hasilnya. Dalam kaidah komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan dalam kaidah asosiatif yaitu A ditambah buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B lalu ditambahkan dengan C. Nah, selain dari operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan, di sini juga terdapat operasi perkalian yang dimana dalam operasi perkalian ini yang pertama itu harus menggunakan sistem lajur baris dan kolom. Jadi matriksnya itu menggunakan lajur baris dan juga lajur kolom. Yang kedua, apabila matriks ini dikalikan dengan matriks, itu akan menghasilkan suatu matriks. Jadi apabila kita mengkalikan suatu matriks dengan matriks, itu akan menghasilkan matriks. Yang ketiga, apabila matriks dikalikan dengan vektor kolom, maka akan menghasilkan vektor kolom. Jadi apabila suatu matriks dikalikan dengan suatu vektor kolom, maka akan menghasilkan vektor kolom. Lalu yang keempat, apabila vektor baris dikalikan dengan matriks, maka akan menghasilkan vektor baris. Nah, jadi apabila vektor baris dikalikan dengan suatu matriks, maka itu hasilnya pasti akan menghasilkan vektor baris. Lalu selain matriks dan vektor, di sini juga terdapat dari pengertian transpose matriks.
Nah, transpose matrix definisinya yaitu transpose matrix adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom ataupun sebaliknya. Nah, jadi suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom. Begitupun sebaliknya, apabila suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen kolom, maka akan menjadi elemen-elemen pada matriks. Jadi kebalikannya, apabila elemen-elemennya pada matriks berarti akan berubah menjadi kolom. Apabila yang tadinya kolom, maka akan menjadi elemen-elemen pada baris. Lalu ada determinan matriks. Sebelum ke determinan, transpose matriks ini mempunyai sifat dasar, yang dimana sifat dasarnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila A aksen dikali aksen, maka akan menghasilkan A. Dan yang kedua, apabila A ditambah B aksen, maka hasilnya adalah A aksen ditambah B aksen. Dan yang ketiga, apabila A B aksen, maka mempunyai hasil A aksen dikali B aksen. Nah, lalu selain dari transpose matriks, di sini juga terdapat determinan matriks, yang dimana determinan ini mempunyai sifat dasar. Sifat dasar yang pertama adalah pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Jadi apabila suatu baris ditukar atau memiliki pertukaran dengan kolom, maka itu tidak akan merubah nilai dari determinannya. Lalu yang kedua, pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangannya saja yang berubah. Nah, kalau yang pertama itu kan pertukaran baris dengan kolom, itu tidak akan merubah nilai determinan. Dan yang kedua juga sama, pertukaran baris dengan baris, itu tidak akan merubah nilai determinan juga. Akan tetapi, tanda nilai bilangannya yang berubah. Nah, lalu mencari nilai determinan. Cara mencari nilai determinan terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode perkalian silang, dan yang kedua ada metode faktorisasi. Yang pertama kita akan bahas adalah metode perkalian silang, yang dimana metode perkalian silang dalam konsep matriks merujuk pada operasi perkalian antara dua matriks, yang dimana jumlah kolom dari matriks pertama sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Jadi apabila terdapat dua matriks, dalam dua matriks itu jumlah kolom dari matriks pertama sama dengan jumlah baris dari matriks kedua, nanti itu bisa kita kalikan menggunakan metode perkalian silang. Misalkan diketahui matriks A yaitu 2, 4, 1, 5, maka nilai determinannya adalah, karena ini metode perkalian silang, jadi kita disilangkan cara mencari hasilnya. Ini kan diketahui matriks A 2, 4, 1, 5. Karena ini memakai metode perkalian silang, jadi 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4. 2 kali 5 ini silang dari 2 dan 5. Jadi memiliki tanda X, memiliki tanda kayak huruf X, jadi disilang seperti itu. Maka akan punya hasil 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4 sama dengan 2 kali 5 itu 10, 1 dikali 4 itu 4. Jadi 10 dikurangi 4 yaitu 6. Jadi hasil dari faktor metode perkalian silang yang kita bahas dari A 2, 4, 1, 5 itu mempunyai hasil 6. Lalu selain metode perkalian silang, yang kedua terdapat metode faktorisasi. Metode faktorisasi dalam konteks matriks adalah teknik untuk mendekomposisi matriks menjadi produk dari beberapa matriks yang lebih sederhana. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini, yaitu misalkan diketahui matriks B 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 3, maka nilai determinan B adalah 1 dikali 2, 4, 2, 3. Nah, ini dari mana? Ini itu dapat kita ketahui bahwa matriks B1 ini mempunyai determinan 2, 4, 2, 3. Sedangkan
3 itu mempunyai determinan dari 5, 4, 3, 3. Lalu apabila ini baris 2 yaitu mempunyai determinan 5, 2, 3, 2. Nah, lalu kita tinggal mengkalikannya. Kita tinggal menjumlahkan. Dari matriks baris pertama 2 yang mempunyai determinan 2, 4, 2, 3 itu mempunyai nilai 6 dikurangi 8. 6 ini dapat kita lihat dari hasil 2 dikali 3. Lalu 8 ini kita mengetahui dari nilai 2 dikali 4. Nah, lalu yang ketiga itu matriks baris ketiga ataupun kolom kedua itu mempunyai determinan 5, 4, 3, 3 yang dimana mempunyai hasilnya itu 15 dikurangi 12. 15 ini kita ketahui dari 5 dikali 3 yaitu 15, dan 12 ini kita ketahui dari 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi dapat kita lihat determinannya yaitu 15 dikurangi 12. Lalu ditambah ini kolom yang kedua. Kolom yang kedua itu mempunyai determinan 5, 2, 3, 2 yang dimana mempunyai hasilnya yaitu atau mempunyai determinannya yaitu 10 dikurangi 6. Hasil determinannya yaitu 10 dikurangi 6. 10 ini kita bisa lihat dari 5 dikali 2, sedangkan 6 kita bisa lihat dari 3 dikali 2. Lalu kita tinggal menjumlahkannya yaitu min 2 min 9 ditambah 8 sama dengan min 3. Nah, jadi hasil dari metode faktorisasi matriks B 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 3 mempunyai determinan yaitu min 3. Nah, itu contoh dari metode faktorisasi. Lalu yang terakhir terdapat dari inverse matrix, yang dimana pengertian dari inverse matrix ini adalah kebalikan dari sebuah matriks. Jadi kebalikan matriks itu dinamakan inverse matrix. Di sini terdapat contohnya yaitu jika matriks A adalah A, B, C, D, maka inverse dari A adalah A pangkat min 1. Lalu kita rumusnya yaitu apabila matriks A adalah A, B, C, D, maka inverse dari A adalah A pangkat min 1, yang dimana nantinya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. 1 per A ini dikalikan dengan D min B dan juga min C A. Jadi apabila matriks A nya adalah A, B, C, D, maka kita akan mengetahui hasilnya seperti pada rumus yang kita bahas tadi. Dan itu dinamakan dari inverse matrix. Jadi inverse matrix itu kebalikannya dari matriks. Baik, cukup sekian dari video kali ini. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.